Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahib yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita akan lanjutkan pembacaan sirah nabawiyah, perjalanan hidup Rasul yang agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kelahiran hingga detik-detik terakhir. Materi ini saya kutip dari buku Syekh Ar-Rahiq Asy-Syaikh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Baiklah, kita masuk ke bahasan berikutnya. Setelah bahasan-bahasan sebelumnya, bagi Anda yang belum sempat menyimak, bisa Anda lihat di YouTube UDE Channel Deden Nugraha, UD Channel Deden Nugraha. Kemarin kita sudah membahas tentang kisah sujudnya kaum musyrikin bersama-sama kaum muslimin dan kembalinya para sahabat yang berhijrah. Sekarang kita masuk ke bahasan yang terbaru, yakni hijrah kedua ke negeri Habasyah. Hijrah pertama sudah ya. Sekarang kita masuk ke hijrah kedua ke negeri Habasyah. Setelah peristiwa tersebut, kaum Quraisy meningkatkan frekuensi penindasan dan penyiksaan terhadap mereka dan terhadap kaum muslimin secara umum. Juga tak ketinggalan, keluarga besar suku mereka sendiri memperlakukan hal yang hampir sama. Meskipun demikian, kaum Quraisy selalu menerima berita mereka bahwa An-Najasyi adalah seorang raja yang memperlakukan tamunya dengan baik. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat tidak ada jalan lain kecuali menyarankan para sahabatnya berhijrah kembali ke negeri Habasyah. Perjalanan hijrah kali ini dirasakan amat sulit dibanding perjalanan sebelumnya, mengingat kaum Quraisy dalam keadaan waspada dan bertekad untuk menggagalkannya. Akan tetapi, Allah memudahkan perjalanan kaum muslimin sehingga mereka bergerak lebih cepat dan berangkat menuju kerajaan An-Najasyi sebelum kaum Quraisy menciumnya. Hijrah kali ini membawa rombongan yang terdiri dari 83 orang laki-laki, jika Ammar bin Yasir terhitung di dalamnya. Sebab riwayat yang menyatakan keikutsertaannya dalam rombongan ini masih diragukan kevalidannya. Dan 18 atau 19 orang wanita. Trik kaum Quraisy untuk memperdaya kaum muslimin yang berhijrah ke Habasyah. Kaum musyrikin merasa tidak senang ketika kaum muhajirin tersebut mendapatkan tempat berlindung bagi diri dan agama mereka. Untuk itulah mereka mengutus dua orang pilihan yang dikenal sebagai orang yang telah teruji lagi cerdik, yaitu Amr bin Al-As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah sebelum keduanya masuk Islam. Keduanya membawa titipan hadiah yang menggiurkan dari pemuka Quraisy untuk An-Najasyi dan para uskupnya. Kedua orang ini mempersembahkan hadiah kepada para uskup terlebih dahulu sambil membekali mereka beberapa alasan yang dapat menyebabkan kaum muslimin dapat terusir dari Habasyah. Setelah para uskup menyetujui untuk mengangkat permintaan keduanya tersebut kepada An-Najasyi agar mengusir kaum muslimin, keduanya langsung menghadap kepada sang raja, menyerahkan beberapa buah hadiah kepadanya, lalu berbicara dengannya. Keduanya berkata, "Wahai baginda raja, sesungguhnya sekelompok yang masih bau kencur memasuki negeri baginda sebagai orang asing. Mereka telah meninggalkan agama kaum mereka, sekalipun begitu, mereka juga tidak menganut agama baginda. Bahkan mereka membawa agama baru yang tidak kami ketahui. Demikian juga dengan baginda. Kami di sini adalah sebagai utusan kepada baginda. Di antara orang yang mengutus kami tersebut, ada yang merupakan pemuka kaum mereka, baik itu orang tua, paman-paman, serta keluarga besar suku mereka, agar Tuhan mengembalikan para pendatang ini kepada mereka. Tentunya, mereka lebih banyak memantau tindak tanduk para pendatang tersebut, lebih mengetahui celak mereka, dan telah menegur mereka dalam hal ini." Para uskup serta-merta menimpali, "Benar apa yang dikatakan oleh keduanya, wahai baginda raja.
serahkanlah mereka kepada keduanya, agar keduanya membawa mereka pulang ke kaum dan negeri mereka. Akan tetapi, An-Najasyi berpandangan bahwa masalah ini perlu ada kejelasan dan perlu mendengarkan dari kedua belah pihak sekaligus. Lalu dia mengutus orang untuk menemui kaum muslimin dan mengundang mereka untuk hadir. Mereka pun hadir, setelah sebelumnya bersepakat akan mengatakan sejujur-jujurnya apapun yang akan terjadi. An-Najasyi berkata kepada mereka, "Apa gerangan agama yang membuat kalian memisahkan diri dari kaum kalian dan tidak membuat kalian masuk ke dalam agamaku atau agama-agama yang lain?" Ja'far bin Abi Thalib selaku juru bicara kaum muslimin bertutur, "Wahai baginda raja, kami dahulunya adalah kaum jahiliyah, hidup dalam kebodohan, menyembah berhala, memakan bangkai binatang, melakukan perbuatan keji, memutus tali rahim, suka mengusik tetangga. Kaum yang kuat di antara kami menindas kaum yang lemah. Demikianlah kondisi kami ketika itu, hingga Allah mengutus kepada kami seorang Rasul dari bangsa kami sendiri, yang kami ketahui jelas nasab, kejujuran, amanat, serta kesucian dirinya. Lalu dia mengajak kami untuk mentauhidkan dan menyembah Allah, serta agar kami tidak lagi menyembah batu dan berhala yang dulu disembah oleh nenek moyang kami. Beliau memerintahkan kami agar jujur dalam bicara, melaksanakan amanah, menyambung tali rahim, berbuat baik kepada tetangga, dan menghindari pertumpahan darah. Dia melarang kami melakukan perbuatan yang keji, berbicara dusta, memakan harta anak yatim, serta menuduh wanita yang suci melakukan zina tanpa bukti. Beliau memerintahkan kami agar menyembah Allah semata, tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Memerintahkan kami agar melakukan sholat, membayar zakat, berpuasa. Selanjutnya Ja'far menyebutkan hal-hal lainnya. Lalu kami membenarkan hal itu semua dan beriman kepadanya. Kami ikuti ajaran yang dibawanya dari Allah. Kami sembah Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Apa yang diharamkannya atas kami, kami pun mengharamkannya. Dan apa yang dihalalkannya bagi kami, kami pun menghalalkannya. Lantaran itu, kaum kami malah memusuhi kami, menyiksa, dan membujuk kami agar keluar dari agama yang memerintahkan kami beribadah kepada Allah dan mengajak kami kembali menyembah berhala-berhala, menghalalkan melakukan perbuatan-perbuatan keji yang dahulu pernah kami lakukan. Maka tatkala mereka memaksa kami, menganiaya, mempersempit ruang gerak, serta menghalangi kami agar tidak dapat melakukan ritual agama kami, kami akhirnya menempuh jalan menyelamatkan diri menuju negeri baginda. Kami lebih memilih baginda daripada yang lain, karena lebih suka berada di bawah perlindungan baginda. Ini semua dengan harapan agar kami tidak terzolimi di sisimu, wahai baginda raja. An-Najasyi berkata, "Apakah ada bukti yang dibawanya dari Allah bersama kalian?" Ja'far menjawab, "Ya, ada." An-Najasyi bertanya lagi, "Bacakan di hadapanku." Lalu dia membacakan permulaan surat Maryam. Manakala mendengar lantunan ayat tersebut, "Demi Allah," ucapan ini sebenarnya berasal dari penutur kisah ini, yaitu Ummu Salamah yang menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri peristiwa itu. Sang raja pun menangis hingga air matanya membasahi jenggotnya. Demikian pula dengan para uskupnya, hingga air mata mereka membasahi lembaran-lembaran kitab suci yang berada di tangan mereka. Kemudian An-Najasyi berkata kepada mereka, "Sesungguhnya ini dan apa yang dibawa oleh Isa alaihi salam adalah bersumber dari satu lentera." Lalu kepada kedua utusan Quraisy dia berkata, "Pergilah kalian berdua, demi Allah, sekali-kali tidak akan aku serahkan mereka kepada kalian, dan hal itu tidak akan terjadi." Keduanya keluar, namun Amr bin Al-As sempat berkata kepada Abdullah bin Rabi'ah, "Demi Allah,
Sungguh, akan aku datangi lagi dia besok pagi untuk membicarakan perihal mereka dan aku satroni mereka. Mementahkan argumentasi kaum muslimin sebagaimana aku menyatroni ladang mereka. Abdullah bin Rabi'ah berkata, "Jangan kamu lakukan itu. Sesungguhnya mereka itu masih memiliki hubungan tali rahim dengan kita sekalipun mereka menyelisihi kita." Akan tetapi Amr tetap bersikeras dengan tekadnya. Benar saja, keesokan harinya dia mendatangi An-Najasyi dan berkata kepadanya, "Wahai baginda raja, sesungguhnya mereka itu mengatakan suatu perkataan yang sangat serius terhadap Isa bin Maryam." An-Najasyi lalu mengirim utusan kepada kaum muslimin untuk mempertanyakan perihal pendapat mereka tentang Isa al-Masih tersebut. Mereka sempat kaget menyikapi hal itu, namun akhirnya tetap bersepakat untuk berkata dengan sejujur-jujurnya apapun yang terjadi. Ketika mereka sudah berada di hadapan sang raja dan dia bertanya kepada mereka tentang hal itu, Ja'far berkata kepadanya, "Kami mengatakan tentangnya sebagaimana yang diberitahukan kepada kami oleh Nabi kami, Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah hamba Allah, Rasulnya, ruhnya, dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam, si perawan suci." An-Najasyi kemudian memungut sebatang ranting pohon dari tanah, seraya berujar, "Demi Allah, apa yang kamu ungkapkan itu tidak melangkahi Isa bin Maryam meski seukuran ranting ini." Mendengar itu, para uskup kemudian mendengus dan dengusan itu langsung ditimpalinya. "Demi Allah, sekalipun kalian mendengus." Dia kemudian berkata kepada kaum muslimin, Pergilah kalian akan aman di negeriku. Siapa saja yang mencela kalian, maka dia akan dikenai sanksi. Siapa saja yang mencela kalian, maka dia akan dikenai sanksi. Siapa saja yang mencela kalian, maka dia akan dikenai sanksi. Siapa saja yang mencela kalian, maka dia akan dikenai sanksi. Aku tidak ingin memiliki gunung emas jika dengan cara harus menyakiti salah seorang di antara kalian. Kemudian An-Najasyi berkata kepada para pejabat istana, "Kembalikan hadiah-hadiah tersebut kepada keduanya, karena aku tidak memerlukannya. Demi Allah, tatkala Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kerajaanku ini kepadaku, dia tidak pernah mengambil suap dariku, sehingga aku merasa patut mengambil suap dengan memanfaatkan kekuasaanku dan ketentuanku yang dipatuhi oleh manusia. Aku pun akan mematuhinya." Ummu Salamah yang meriwayatkan kisah ini berkata, kemudian keduanya keluar dari hadapannya dengan raut muka yang kusam, karena alasan yang mereka kemukakan tertolak sama sekali. Setelah itu, kami menetap di sisinya, sebaik-baik tempat tinggal bersama sebaik-baik tetangga, sebaik-baik tempat singgah bersama sebaik-baik tetangga. Riwayat ini adalah versi Ibnu Ishaq. Sedangkan riwayat lainnya menyebutkan bahwa pendelegasian Amr bin al-As kepada An-Najasyi terjadi setelah Perang Badar. Sebagian ahli sejarah menyinkronkan kedua versi riwayat tersebut dengan menyatakan bahwa perutusan itu terjadi 2 kali, akan tetapi dialog-dialog yang disebutkan terjadi antara An-Najasyi dan Ja'far dalam pendelegasian yang kedua kalinya itu adalah sama dengan apa yang diriwayatkan dalam versi Ibnu Ishaq. Selain itu, materi yang termuat dalam pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan sebagai bagian dari argumen pertama yang diajukan kepada An-Najasyi. Meningkatnya frekuensi siksaan dan upaya menghabisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Manakala kaum musyrikin gagal dalam tipu muslihat mereka untuk memulangkan kaum muhajirin, mereka semakin bertambah geram.
Kedongkolan mereka bervariasi antara satu dan yang lainnya. Semakin lama, semakin memuncak. Dan mereka timpakan juga kepada kaum muslimin yang lainnya. Bahkan mereka sudah menjangkaukan tangan mereka kepada Rasulullah SAW untuk menyakiti beliau. Tampak dari gerak-gerik mereka adanya keinginan untuk menghabisi Rasulullah SAW sehingga mereka dapat menumpas habis fitnah hingga ke akar-akarnya yang selama ini mengganggu tidur mereka. Demikian klaim mereka. Sedangkan kaum muslimin sendiri, sebagian mereka masih tinggal di Makkah, tetapi jumlahnya sedikit sekali. Dapat bertahannya mereka bisa karena alasan kedudukan mereka yang termasuk orang-orang terpandang dan memiliki kekuatan, atau karena mendapatkan perlindungan dari seseorang. Meskipun demikian, mereka tetap menyembunyikan keislaman mereka dan menghindari pengintaian mata-mata para tagut sedapat mungkin. Akan tetapi, sekalipun mereka telah bersikap hati-hati dan waspada, mereka tetap tidak dapat lolos begitu saja dari gangguan penghinaan serta penganiayaan. Dalam pada itu, Rasulullah SAW tetap melakukan sholat dan beribadah kepada Allah di depan mata para tagut tersebut. Beliau leluasa berdakwah, baik secara sembunyi ataupun terang-terangan. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalangi dan memalingkannya dari hal itu, sebab semua itu merupakan bagian dari tugas beliau dalam rangka menyampaikan risalah Allah semenjak beliau diperintahkan olehnya. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Fasda' bima tu'maru wa'arid 'anil musyrikin." Maka sampaikanlah olehmu segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Dengan demikian, sebenarnya sewaktu-waktu bisa saja kaum musyrikin menyakiti beliau bila mereka mau, sebab secara lahirnya tidak ada yang menghalangi antara mereka dan diri beliau selain rasa malu dan segan serta adanya jaminan Abu Thalib dan rasa hormat terhadapnya. Sebab lainnya, karena kekhawatiran mereka terhadap akibat yang fatal dari tindakan tersebut, sehingga akan membuat suku Bani Hashim berhimpun melawan mereka. Namun, lambat laun, perasaan tersebut pupus dan tidak berpengaruh banyak terhadap psikologis mereka. Karenanya, mereka mulai menganggap remeh akan hal itu semenjak mereka merasa eksistensi berhala dan kepemimpinan spiritual yang selama ini mereka pegang sudah semakin memudar dengan munculnya dakwah Muhammad SAW. Di antara peristiwa-peristiwa yang dikisahkan oleh kitab-kitab As-Sunnah dan Sirah kepada kita serta didukung oleh bukti-bukti otentik bahwa memang terjadi pada masa tersebut kisah Utaibah bin Abi Lahab yang mendatangi Rasulullah SAW pada suatu hari seraya berkata, "Aku mengingkari firman Allah demi bintang ketika terbenam." Surat An-Najm ayat 1. Dan terhadap yang dana fatadalla mendekat lalu bertambah dekat lagi. Surat An-Najm ayat 8, yaitu malaikat Jibril. Selepas mengucapkan itu, dia menyakiti beliau, merobek bajunya serta meludah ke arah wajahnya, namun untung saja tidak mengenainya. Ketika itu Nabi SAW mendoakan kebinasaan atasnya, "Ya Allah, kirimkanlah kepadanya seekor anjing dari anjing-anjing ciptaanmu untuk menerkamnya." Doa beliau ini telah dikabulkan oleh Allah, yaitu manakala suatu hari Utaibah bepergian bersama beberapa orang Quraisy dan singgah di suatu tempat di Syam yang bernama Az-Zarqa. Pada malam itu, seekor singa mengitari, ingin menerkam mereka. Melihat hal itu, Utaibah serta-merta berseloroh, "Wahai saudaraku, sungguh celaka, demi Allah, inilah pemangsaku sebagaimana yang didoakan oleh Muhammad atasku. Dia dapat membunuhku padahal sedang berada di Makkah, sedangkan aku di Syam."
Lalu singa itu menerkamnya di tengah kerumunan kaum tersebut, mencengkram kepalanya dan membunuhnya. Kisah lainnya disebutkan bahwa Uqbah bin Abi Mu'id menginjak-injak tengkuk beliau yang mulia saat beliau sedang sujud, sehingga hampir-hampir kedua biji matanya keluar. Di antara bukti lain yang menunjukkan bahwa para togut tersebut ingin membunuh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Dia berkata, "Aku datang saat mereka sedang berkumpul di Hijr Ismail di dekat Ka'bah. Mereka menyebut-nyebut perihal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berkata, kita tidak pernah sampai menahan kesabaran seperti halnya kita sabar terhadap orang ini. Sungguh, kita telah menahan sabar terhadapnya dalam masalah yang serius." Manakala mereka dalam kondisi demikian, muncullah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berjalan menuju ke arah mereka. Lalu beliau menyalami Ar-Ruknul Yamani, salah satu sudut Ka'bah. Kemudian beliau melewati mereka dan bertawaf ke sekeliling Ka'bah. Mereka menghina beliau dengan beberapa ucapan. Aku dapat mengetahui hal itu dari raut wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau melewati mereka untuk kedua kalinya, mereka tetap melakukan hal yang sama terhadapnya, dan aku dapat mengetahuinya juga dari raut wajah beliau. Kemudian beliau melewati mereka untuk ketiga kalinya, dan mereka masih melakukan hal yang sama terhadapnya. Lalu beliau berhenti dan berkata kepada mereka, "Sudikah kalian mendengarkanku, wahai kaum Quraisy? Demi yang jiwa berada di tangannya, sungguh aku datang membawakan sembelihan untuk kalian." Ucapan beliau ini membuat mereka tertegun, sehingga tidak seorang pun dari mereka yang bergeming, seakan-akan di atas kepalanya bertengger seekor burung. Bahkan orang yang paling kasar di antara mereka berusaha memenangkan beliau dengan sebisanya. Orang itu berkata, "Pergilah wahai Abul Qasim," julukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Demi Allah, engkau bukanlah orang yang bodoh." Pada keesokan harinya, mereka berkumpul kembali dan memperbincangkan perihal beliau. Ketika beliau muncul, mereka secara serentak mengerubuti dan mengitari beliau. Aku melihat salah seorang di antara mereka mencengkeram bagian leher jubah beliau. Lantas Abu Bakar dengan segera membela sambil menangis. Dia berkata, "Apakah kalian akan membunuh seseorang lantaran dia berucap, 'Rabbku adalah Allah'?" Kemudian mereka berlalu. Abdullah ibnu Amr berkata, "Sungguh, pemandangan itu merupakan perlakuan paling kasar yang pernah kulihat dilakukan oleh kaum Quraisy terhadap beliau." Demikian ringkasan kisahnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Urwah bin Az-Zubair, dia berkata, "Aku bertanya kepada Abdullah ibnu Amr bin Al-As, beritahukanlah kepadaku tentang perlakuan paling kejam yang dilakukan oleh kaum musyrikin terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam." Dia menjawab, "Saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat di Hijr Ismail dekat Ka'bah, datanglah Uqbah bin Abi Mu'id. Lalu dia melilitkan pakaiannya ke leher beliau dan menariknya dengan kencang. Kemudian Abu Bakar datang dan mencengkeram pundaknya, lalu mengenyahkannya dari sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Apakah kalian akan membunuh seseorang lantaran dia mengatakan, 'Rabbku adalah Allah'?" Dalam hadis yang diriwayatkan dari Asma disebutkan, lantas ada orang yang berteriak datang kepada Abu Bakar seraya berkata, "Bergegaslah menemui sahabatmu, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Lalu Abu Bakar berlalu dari sisi kami dalam keadaan rambutnya dikepang 4. Saat keluar, dia berkata, "Apakah kalian akan membunuh seseorang lantaran dia mengatakan, 'Rabbku adalah Allah'?" Lalu mereka membiarkannya dan mendatangi Abu Bakar. Lalu dia pulang. Dan tidaklah kami menyentuh kepang rambutnya tersebut, kecuali dia mengucapkan bersama kami, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Masuk Islamnya
Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Di tengah suhu yang diliputi awan kezoliman dan penindasan, tiba-tiba muncul seberkas cahaya yang menyinari jalan, yaitu masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Dia masuk Islam pada penghujung tahun ke-6 kenabian, lebih tepatnya pada bulan Dzulhijjah. Mengenai sebab keislamannya, bahwa suatu hari Abu Jahal melewati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Bukit Sofa. Lalu dia mengganggu dan mencaci maki beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diam saja, tidak berbicara sedikit pun kepadanya. Kemudian dia memukul kepala beliau dengan batu sehingga melukainya dan mengalirkan darah. Selepas itu, dia pulang menuju tempat kaum Quraisy berkumpul di sisi Ka'bah dan berbincang dengan mereka. Kala itu, budak wanita Abdullah bin Jad'an berada di kediamannya di atas Bukit Sofa dan menyaksikan kejadian tersebut. Kebetulan, Hamzah pulang dari berburu dengan menenteng busur panah. Maka serta-merta budak perempuan tersebut memberitahukan kepada Hamzah perihal perlakuan Abu Jahal tersebut. Menyikapi hal itu, sebagai seorang pemuda yang gagah, lagi punya harga diri yang tinggi di kalangan suku Quraisy, Hamzah marah besar dan langsung bergegas pergi dan tidak peduli dengan orang yang menegurnya. Dia berkonsentrasi mempersiapkan segalanya bila berjumpa dengan Abu Jahal dan akan membuat perhitungan dengannya. Maka, manakala dia masuk Masjidil Haram, dia langsung berdiri tegak tepat di hadapan Abu Jahal seraya berkata, "Hai, si hina jina, engkau berani mencaci maki keponakanku padahal aku sudah memeluk agamanya." Kemudian dia memukulinya dengan busur panah dan membuatnya luka-luka dan babak belur. Melihat hal itu, sebagian orang-orang dari Bani Makhzum, yakni dari suku Abu Jahal, terpancing emosinya. Melihat hal tersebut, orang-orang dari Bani Hashim, dari suku Hamzah, tidak kalah emosi. Maka Abu Jahal melerai dan berkata, "Biarkan Abu Imarah," panggilan Hamzah, "sebab aku memang telah mencaci maki keponakannya dengan cacian yang amat jelek." Keislaman Hamzah pada mulanya adalah sebagai pelampiasan harga diri seseorang yang tidak sudi keluarganya dihina. Namun kemudian Allah membuatnya cinta terhadap Islam. Dia kemudian menjadi orang yang berpegang teguh pada Al-Urwatul Wuthqa dan menjadi kebanggaan kaum muslimin. Masuk Islamnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Di tengah suhu yang sama pula, seberkas cahaya yang lebih benderang dari yang pertama kembali menyinari jalan. Itulah keislaman Umar bin Al-Khattab. Dia masuk Islam pada bulan Dzulhijjah tahun ke-6 kenabian, yaitu 3 hari setelah keislaman Hamzah radhiyallahu anhu. Nabi SAW memang telah berdoa kepada Allah agar dia masuk Islam, sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan mensahihkannya dari Ibnu Umar dan hadis yang dikeluarkan oleh At-Tabrani dari Ibnu Mas'ud dan Anas radhiyallahu anhum, bahwasannya Nabi SAW bersabda, "Allahumma a'izzal Islam bi ahabbir rajulain ilaika bi Umar bin Al-Khattab au bi Abi Jahl bin Hisham." Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan salah seorang dari 2 orang yang lebih engkau cintai, Umar bin Al-Khattab atau Abu Jahal bin Hisham. Ternyata yang lebih dicintai oleh Allah adalah Umar radhiyallahu anhu. Setelah meneliti secara cermat seluruh riwayat yang mengisahkan keislamannya, nampak bahwa proses eksisnya Islam di dalam sanubarinya berlangsung secara bertahap. Akan tetapi, sebelum kita membicarakan ringkasannya,
perlu kami singgung terlebih dahulu karakter dan watak dari kepribadiannya. Umar radhiyallahu anhu dikenal sebagai seorang yang temperamental dan memiliki harga diri yang tinggi. Sangat banyak kaum muslimin merasakan beragam penganiayaan yang dilakukannya terhadap mereka. Sebenarnya telah terjadi pertentangan batin dalam dirinya. Di satu sisi, dia harus menghormati tatanan adat yang telah dibuat oleh nenek moyangnya, tetapi di sisi yang lain, dia kagum terhadap mental baja kaum muslimin dalam menghadapi berbagai cobaan demi menjaga akidah mereka. Sisi yang lainnya lagi adalah timbulnya berbagai keraguan dalam dirinya, sementara sebagai seorang yang pandai, dia beranggapan bahwa apa yang diseru oleh Islam bisa saja lebih agung dan suci dari agama selainnya. Oleh karena itu, begitu dia memberontak, maka langsung dia berteriak lantang. Mengenai ringkasan kisah keislamannya yang sudah disinkronkan, bermula dari tindakannya pada suatu malam saat dia bermalam di luar rumahnya. Lalu dia pergi menuju Masjidil Haram dan masuk ke dalam tirai Ka'bah. Saat itu, Nabi SAW tengah berdiri melakukan sholat dan membaca surat Al-Haqqah. Pemandangan itu dimanfaatkan oleh Umar untuk mendengarkannya dengan khusyuk, sehingga membuatnya terkesan dengan susunannya. Dia berkata, "Aku berkata pada diriku, demi Allah, benar, dia ini tukang syair, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Quraisy." Lalu beliau SAW membaca ayat, "Innahu laqawlu rasulin karim, wa ma huwa biqawli syair, qalilam ma tu'minun." Sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepadanya. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kalian beriman kepadanya. Al-Quran Surat Al-Haqqah ayat 40 sampai dengan 41. Lantas aku berkata pada diriku, kalau begitu dia tukang tenung. Lalu beliau meneruskan bacaannya, artinya, dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kalian mengambil pelajaran darinya. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Rabb semesta alam. Hingga akhir surat tersebut. Maka ketika itulah Islam memasuki relung hatiku. Inilah awal benih Islam yang memasuki relung hati Umar bin Al-Khattab. Tetapi kulit luar sentimental jahiliyah dan fanatisme terhadap tradisi serta kebanggaan akan agama nenek moyang justru mengalahkan otak hakikat yang dibisikkan oleh hatinya. Sehingga dia tetap bersikeras dalam upayanya melawan Islam tanpa menghiraukan perasaan yang bersemayam di balik kulit luar tersebut. Di antara bukti nyata kekerasan wataknya dan rasa permusuhan yang sudah di luar batas terhadap Rasulullah SAW adalah saat suatu hari dia keluar sambil menghunus pedang hendak membunuh beliau SAW. Ketika itu dia bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah An-Naham Al-Adawi. Ada riwayat lain menyatakan seseorang dari suku Bani Zahroh atau seseorang dari suku Bani Makhzum. Orang tersebut bertanya, "Hendak kemana engkau, wahai Umar?" Dia menjawab, "Ingin membunuh Muhammad." Orang tersebut bertanya lagi, "Kalau Muhammad engkau bunuh, bagaimana engkau akan merasa aman dari kejaran Bani Hashim dan Bani Zahroh?" Umar menjawab, "Aku rasa engkau sudah menjadi penganut agama baru dan telah keluar dari agamamu." Orang itu berkata kepadanya, "Maukah aku tunjukkan kepadamu yang lebih mengejutkanmu lagi, wahai Umar? Sesungguhnya adik perempuan dan iparmu
juga telah menjadi penganut agama baru dan meninggalkan agama yang sekarang engkau peluk. Mendengar hal itu, Umar dengan segera berangkat mencari keduanya, dan saat dia menjumpai mereka di sana, dia dapati Khobab bin Al-Arad yang membawa sahifah, lembaran Al-Quran, bertuliskan surat Toha dan membacakannya untuk keduanya, sebab dia secara rutin mendatangi mereka berdua dan membacakan Al-Quran untuk keduanya. Tatkala Khobab mendengar langkah Umar, dia menyelinap ke bagian belakang rumah, sedangkan adik perempuan Umar menutupi sohifah tersebut. Ketika mendekati rumah, Umar telah mendengar Khobab membacakan ayat untuk mereka berdua. Karenanya saat masuk, dia langsung bertanya, "Apa gerangan suara bisik-bisik yang aku dengar dari kalian?" Keduanya menjawab, "Tidak ada apa-apa. Hanya sekedar perbincangan di antara kami." Dia berkata lagi, "Nampaknya kalian berdua sudah menjadi penganut agama baru." Iparnya berkata, "Wahai Umar, bagaimana pendapatmu jika kebenaran itu berada pada selain agamamu?" Mendengar itu, Umar langsung melompat ke arah iparnya tersebut, lalu menginjak-injaknya dengan keras. Lantas adik perempuannya datang dan mengangkat suaminya menjauh darinya, namun dia justru ditampar oleh Umar sehingga darah mengalir dari wajahnya. Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan bahwa dia memukulnya sehingga membuatnya terluka dan memar. Adik perempuannya berkata dengan penuh kemarahan, "Wahai Umar, jika kebenaran ada pada selain agamamu, maka aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Manakala Umar merasa putus asa dan menyaksikan kondisi adiknya yang berdarah, dia menyesal dan merasa malu, lalu berkata, "Berikan tulisan yang ada di tangan kalian tersebut kepadaku, agar aku dapat membacanya." Saudaranya itu berkata, "Sesungguhnya engkau itu najis, dan tidak ada yang boleh menyentuhnya melainkan orang-orang yang suci. Bangkit dan mandilah dulu." Kemudian dia bangkit dan mandi, lalu mengambil tulisan tersebut dan membaca, "Bismillahirrahmanirrahim." Dia bergumam, "Sungguh nama-nama yang baik dan suci." Kemudian dia melanjutkan dan membaca surat Toha hingga sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri." Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada ilah yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingat aku. Quran Surat Toha ayat 14. Dia bergumam lagi, "Alangkah indah dan mulianya kalam ini. Kalau begitu, tolong bawa aku ke hadapan Muhammad." Saat Khobab mendengar ucapan Umar, dia segera keluar dari persembunyiannya seraya berkata, "Wahai Umar, bergembiralah karena sesungguhnya aku berharap engkaulah yang dimaksud dalam doa Rasulullah SAW pada malam Kamis. Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan salah seorang dari dua orang yang paling engkau cintai, Umar bin Al-Khattab atau Abu Jahal bin Hisham." Sementara Rasulullah SAW saat itu berada di rumah yang terletak di kaki bukit Sofa, Umar mengambil pedangnya seraya menghunusnya, lalu berangkat hingga tiba di rumah tempat beliau SAW berada tersebut. Dia mengetuk pintu, lalu seorang penjaga pintu mengintip dari celah-celah pintu tersebut dan melihatnya menghunus pedang. Penjaga tersebut kemudian melaporkan hal itu kepada Rasulullah SAW. Para sahabat yang bersiaga penuh mengantisipasinya.
Gelagat mereka tersebut mengundang tanda tanya Hamzah. Ada apa gerangan dengan kalian? Mereka menjawab, Umar. Dia berkata, lalu ada apa dengan Umar? Bukakan pintunya. Jika dia datang dengan niat baik, kita akan membantunya. Akan tetapi jika dia datang dengan niat jahat, kita akan membunuhnya dengan pedangnya sendiri. Saat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih di dalam rumah dan sedang menerima wahyu. Maka beliau pun keluar menyongsongnya dan menjumpainya di bilik. Beliau mencengkram kerah baju dan gagang pedangnya, lalu menariknya dengan keras seraya bersabda, Tidakkah engkau berhenti dari tindakanmu, wahai Umar? Wahai Umar, hingga Allah menghinakanmu dan menimpakan bencana kepadamu, sebagaimana yang terjadi terhadap Al-Walid bin Al-Mughirah. Ya Allah, inilah Umar Al-Khattab, inilah Umar bin Al-Khattab. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan Umar bin Al-Khattab. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan Umar bin Al-Khattab. Maka Umar berkata, Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan engkau adalah utusan Allah. Dengan demikian, dia telah masuk Islam dan disambut dengan pekikan takbir oleh penghuni rumah, sehingga terdengar oleh orang yang berada di Masjidil Haram. Terdengar oleh orang-orang yang berada di Masjidil Haram. Umar radhiyallahu anhu merupakan sosok yang memiliki harga diri yang tinggi dan keinginan yang tidak dapat dicegah. Oleh karena itulah, keislamannya menimbulkan goncangan luar biasa di kalangan kaum musyrikin dan membuat mereka semakin merasa terhina dan dipermalukan. Sementara bagi kaum muslimin, hal itu menambah izzah, kemuliaan, dan kegembiraan. Ibnu Ishaq meriwayatkan dengan sanadnya dari Umar. Dia berkata, tatkala aku sudah masuk Islam, aku mengingat-ingat siapa penduduk Makkah yang paling kejam terhadap Nabi SAW. Aku berkata, pasti Abu Jahal lah orangnya. Lalu aku datangi dia dan aku ketuk pintu rumahnya. Dia pun keluar menyambutnya seraya berkata, Selamat datang. Ada apa denganmu? Aku datang untuk memberitahumu bahwa aku telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, Muhammad, serta membenarkan apa yang telah dibawanya. Lalu dia membanting pintu di hadapan wajahku, seraya berkata, Semoga Allah menjelekkanmu dan apa yang engkau bawa. Dalam versi Ibnul Jauzi disebutkan bahwa Umar radhiyallahu anhu berkata, Dulu, jika seseorang masuk Islam, maka orang-orang mendatanginya, lantas memukulinya, dan dia juga balas memukuli mereka. Namun tatkala aku telah masuk Islam, aku mendatangi pamanku Al-Asi bin Hashim dan memberitahukan kepadanya hal itu. Dia malah masuk rumah. Lalu aku pergi ke salah seorang pembesar Quraisy, sepertinya Abu Jahal, dan memberitahukan padanya perihal keislamanku, tetapi dia juga malah masuk rumah. Ibnu Hisham juga menyebutkan, demikian pula Ibnul Jauzi secara ringkas, bahwa ketika Umar, masuk Islam, dia mendatangi Jamil bin Ma'mar al-Jumahi, yang merupakan orang Quraisy yang paling cepat menyebarkan berita dan memberitahukan kepadanya tentang keislamannya. Orang ini langsung berteriak dengan sekeras-kerasnya bahwa Ibnul Khattab telah menjadi penganut agama baru. Umar pun menimpali di belakangnya. Dia bohong, akan tetapi aku telah masuk Islam. Mereka pun menyergapnya, sehingga akhirnya terjadilah pertarungan antara Umar seorang diri melawan mereka. Pertarungan itu baru selesai saat matahari sudah berada tepat di atas kepala mereka, tetapi Umar sudah nampak kepayahan. Dia hanya bisa duduk sementara mereka berdiri dekat kepalanya. Dia berkata kepada mereka, Lakukanlah apa yang kalian suka. Sungguh aku bersumpah atas nama Allah bahwa andai kami berjumlah 300 orang, niscaya kami biarkan mereka untuk kalian, atau kalian biarkan mereka untuk kami.
Setelah kejadian itu, kaum musyrikin berangkat dalam jumlah besar menuju rumahnya dengan tujuan akan membunuhnya. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, dia berkata, saat Umar berada di rumahnya dalam kondisi cemas, datanglah Al-As bin Wa'il As-Sahmi yang dikenal dengan sebutan Abu Amr dengan memakai mantel dan baju terbuat dari sutra. Dia berasal dari suku Bani Saham yang merupakan sekutu kami di masa jahiliyah. Al-As berkata kepadanya, "Ada apa denganmu? Kaummu sesumbar akan membunuhku karena aku masuk Islam." Jawab Umar. Al-As berkata, "Tidak akan aku biarkan mereka melakukan hal itu terhadapmu." Abdullah bin Umar berkata, "Setelah dia berkata demikian, aku pun merasa lega." Al-As kemudian keluar dan mendapatkan banyak orang yang sudah memadati lembah tersebut. Lantas dia berkata kepada mereka, "Hendak kemana kalian?" Mereka menjawab, "Menemui si Ibnul Khattab yang sudah menjadi penganut agama baru." Dia menjawab, "Kalian tidak akan aku biarkan mengganggunya." Orang-orang itu pun akhirnya membubarkan diri. Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan, demi Allah, seolah-olah mereka itu bagaikan pakaian yang dilepaskan dari tubuhnya. Demikianlah dampak keislamannya terhadap kaum musyrikin, sedangkan terhadap kaum muslimin adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Mujahid dari Ibnu Abbas. Dia berkata, aku bertanya kepada Umar, "Kenapa kamu dijuluki Al-Faruq?" Dia berkata, "Hamzah masuk Islam 3 hari lebih dahulu dariku." Selanjutnya dia menceritakan kisah keislamannya dan di akhirnya dia berkata, "Lalu aku berkata saat aku sedang masuk Islam, 'Wahai Rasulullah, bukankah kita berada di atas kebenaran, mati ataupun hidup?' Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, 'Tentu saja, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya kalian berada di atas kebenaran, mati ataupun hidup.' Lalu aku berkata, 'Lantas untuk apa kita harus bersembunyi? Demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, sungguh kita harus keluar menampakkan diri.' Lalu kami membawa beliau keluar, kami terbagi dalam 2 barisan, salah satunya dipimpin oleh Hamzah dan yang lainnya dipimpin olehku. Deru debu yang diakibatkannya ibarat ceceran tepung. Akhirnya kami memasuki Masjidil Haram. Kemudian kaum musyrikin Quraisy menoleh ke arahku dan Hamzah. Mereka tampak diliputi oleh kesedihan yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Sejak saat itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menamaiku Al-Faruq. Ibnu Mas'ud sering berkata, sebelumnya kami tak berani melakukan sholat di sisi Ka'bah hingga Umar masuk Islam. Dari Syuhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika Umar masuk Islam, barulah Islam menampakkan diri dan dakwah kepadanya, dilakukan secara terang-terangan. Kami juga berani duduk-duduk secara melingkar di sekitar Baitullah, melakukan tawaf, mengimbangi perlakuan orang yang kasar kepada kami, serta membalas sebagian yang diperbuatnya. Dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, kami senantiasa merasakan izzah sejak Umar masuk Islam. Sahib yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, untuk pertemuan kali ini dicukupkan sampai pada kisah masuk Islamnya Umar ya di Sirah Nabawiyah. Insyaallah besok kita lanjutkan kembali pada pembahasan berikutnya, yakni dengan judul utusan Quraisy menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang dipaparkan, disampaikan, dibacakan bermanfaat untuk sahib. Barakallahu fiikum. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.